فسجدوا كلهم أجمعون لآدم عليه السلام وأظهر إبليس مخبوء الحسد والكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali di channel Muksid Haitami. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita akan sama-sama melihat kondisi terkini di Masjidil Haram melalui siaran langsung yang saya ambil dari Makkah Live. Saya sengaja membubuhinya dengan tambahan materi khutbah yang disampaikan oleh Syekh Bandar Balila, salah satu syekh atau imam yang ada di Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, kita bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi pada saat menjelang sholat Jumat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Tidak begitu ramai ya orang yang melakukan tawaf. Kita melihat masih terbilang sedikit orang yang melaksanakan ibadah tawaf di sekitar Ka'bah Baitullah. Lalu update seputar umroh sampai dengan saat ini masih belum ada keberangkatan dari Indonesia. Walaupun sebenarnya penerbangan internasional Arab Saudi sudah dibuka kembali, tetapi jemaah yang akan berangkat dari Indonesia masih belum ada. Dan kabarnya insya Allah tanggal 14 Januari akan mulai dibuka kembali untuk penerbangan internasional dari Indonesia ke Arab Saudi. Sahabat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah yang saya dengar, yang saya resumekan pada kesempatan kali ini adalah tentang pesan khutbah dari Syekh Bandar Balila adalah tentang kesombongan iblis dan syaitan laknatullah yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat melakukan atau bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis enggan dan dia sombong. Dan adalah iblis itu daripada golongan kafir atau makhluk yang menutup kebenaran. Lalu di satu atau di beberapa ayat yang lain iblis mengatakan bahwa masa aku bersujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah sementara aku diciptakan dari api. Ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan manusia, ya, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, semenjak saat itu maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka sejak saat itu iblis dijadikan sebagai musuh manusia, musuh bebuyutan manusia, di mana iblis pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diizinkan untuk menggoda manusia dari berbagai arah. Dari kiri, dari kanan, depan, belakang, bawah, atas. Itulah godaan iblis kepada manusia. Dari kapan? Dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Tidak akan pernah luput iblis menggoda manusia. Nah, maka pesan daripada Syekh Bandar Balila agar ketika kita
agar kita senantiasa mengucapkan ta'awudz atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, agar kita terhindar daripada godaan setan atau iblis laknatullah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas tentunya yang positif, maka hendaklah didahului dengan bismillah, didahului dengan ta'awudz, ya, dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan daripada godaan setan yang terkutuk. Dan juga Syekh Bandar Balila mengatakan penting bagi seorang suami istri yang ingin melakukan hubungan intim, ya, di mana ketika kita luput daripada doa atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah iblis akan masuk, setan akan masuk, lalu kemudian dia akan mencampuri, ya, dia akan masuk dan mungkin akan mempengaruhi anak yang akan kemudian lahir nanti. Maka penting bagi suami istri ketika melakukan hubungan intim selalu diawali dengan ta'awudz, ya, dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga diawali dengan membaca bismillah. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, itu ringkasan daripada materi khutbah kali ini yang disampaikan oleh Syekh Bandar Balila. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa terhindar daripada godaan-godaan iblis, godaan setan yang dapat menjerumuskan kita ke jalan yang, ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah corona dari muka bumi ini, terutama bagi calon-calon jemaah umroh yang akan berangkat, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umratan makbulatan, dan juga mudah-mudahan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.